Diam sering dianggap ketiadaan, padahal di dalamnya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Saat dunia semakin bising, ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran dan hati lelah oleh hiruk-pikuk kehidupan, justru dalam keheninganlah jiwa menemukan tempat untuk beristirahat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa diam bukan sekedar menahan kata, melainkan sebuah jalan untuk membersihkan hati, menenangkan pikiran, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di balik keheningan, ada hikmah yang tak terdengar oleh telinga, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang hening. Ketika suara dunia mulai mereda, Anda akan menyadari bahwa ketenangan sejati tidak pernah datang dari luar, melainkan lahir dari dalam diri, dari hati yang mampu diam, mendengar, dan memahami. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diam bukanlah sekedar menahan lisan atau memilih untuk tidak berbicara. Diam adalah sebuah laku batin, sebuah seni spiritual yang mengajarkan manusia untuk kembali kepada pusat dirinya, tempat di mana hati dapat mendengar apa yang tak mampu ditangkap oleh telinga, dan jiwa dapat memahami apa yang tak sanggup dijelaskan oleh kata-kata. Sebab seringkali, kebisingan terbesar dalam hidup bukan berasal dari dunia di luar, melainkan dari pikiran yang tak henti berlari, dari ego yang selalu ingin didengar, dibenarkan, dan diakui. Dalam keadaan seperti itu, hati menjadi keruh, seperti air yang terus diaduk, sehingga pantulan kebenaran pun sulit terlihat dengan jelas. Namun ketika seseorang belajar diam, bukan hanya lisannya yang tenang, tetapi juga pikirannya mulai mereda, egonya perlahan melemah, dan hatinya menjadi jernih. Disitulah cahaya hikmah mulai masuk, menerangi ruang batin yang sebelumnya tertutup oleh riuhnya keinginan duniawi. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa diam adalah gerbang menuju ma'rifat, pengenalan yang lebih dalam terhadap diri sendiri, terhadap hakikat kehidupan, dan pada akhirnya terhadap Tuhan. Dalam diam, seseorang tidak lagi sibuk merespons segala hal secara impulsif. Ia mulai belajar mendengar dengan hati, melihat dengan mata batin, dan merasakan kehadiran ilahi dalam setiap tarikan nafas. Diam melatih seseorang untuk tidak diperbudak oleh dorongan sesaat, tidak mudah terpancing oleh provokasi, dan tidak tergesa-gesa dalam menilai. Sebab orang yang benar-benar memahami nilai diam, tahu bahwa tidak setiap hal membutuhkan jawaban, tidak setiap tantangan harus dibalas, dan tidak setiap suara layak mendapatkan perhatian. Ada kekuatan besar dalam menahan diri, karena disitulah letak penguasaan atas ego. Dan ketika ego mulai tunduk, jiwa pun memperoleh ruang untuk tumbuh, berkembang, dan menyatu dengan kedamaian yang lebih tinggi. Lebih dari itu, diam dalam ajaran beliau adalah bentuk adab tertinggi kepada Tuhan. Ketika manusia terlalu sibuk berbicara, seringkali ia lupa untuk mendengar. Padahal petunjuk ilahi tidak selalu datang dalam suara yang keras. Ia hadir dalam kelembutan, dalam bisikan hati, dalam ketenangan yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang hening. Maka dia menjadi cara untuk mengosongkan diri dari segala kebisingan dunia, agar hati siap menerima limpahan cahaya, kebijaksanaan, dan kasih sayangnya. Dalam keheningan itu, seseorang menyadari bahwa ketenangan sejati bukanlah ketika dunia berhenti berisik, tetapi ketika hati tetap damai di tengah segala kebisingan. Dan itulah rahasia besar ilmu diam. Ia bukan tentang melarikan diri dari dunia, melainkan tentang menemukan pusat ketenangan di dalam diri, sehingga apapun yang terjadi di luar tidak lagi mampu mengguncangkan kedamaian di dalam. Di zaman ini, kebisingan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, kebisingan yang paling melelahkan seringkali bukan berasal dari suara kendaraan, notifikasi ponsel, atau percakapan di sekitar kita, melainkan dari pikiran yang tak pernah benar-benar berhenti. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang bahwa manusia sering terjebak bukan oleh dunia itu sendiri, tetapi oleh reaksi batinnya terhadap dunia. Pikiran terus berputar, memikirkan masa lalu yang tak bisa diubah, mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi, serta sibuk mengejar pengakuan, pencapaian, dan hal-hal yang sifatnya sementara. Akibatnya, hati kehilangan kejernihan, jiwa kehilangan arah, dan hidup terasa penuh meski di dalamnya ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Dalam pandangan spiritual,
Dunia modern menawarkan banyak hal untuk dilihat, didengar, dan dikejar, tetapi sangat sedikit ruang untuk benar-benar merasakan. Kita hidup di tengah arus informasi yang tak pernah berhenti, seolah-olah diam adalah sesuatu yang asing dan menakutkan. Padahal, ketika seseorang terus-menerus memenuhi dirinya dengan suara dari luar, ia perlahan kehilangan kemampuan untuk mendengar suara dari dalam. Disitulah letak bahaya terbesar. Manusia menjadi begitu akrab dengan keramaian, tetapi asing dengan dirinya sendiri. Ia tahu banyak tentang dunia, namun sedikit tentang isi hatinya. Ia mampu terhubung dengan banyak orang, tetapi terputus dari jiwanya sendiri. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa hati ibarat cermin. Jika terus tertutup debu kesibukan, ambisi, dan kegelisahan, ia tidak lagi mampu memantulkan cahaya kebenaran. Kebisingan batin membuat seseorang mudah gelisah, cepat marah, sulit bersyukur, dan selalu merasa ada yang kurang. Bahkan ketika segala kebutuhan duniawi telah terpenuhi, ketenangan tetap terasa jauh. Ini karena kedamaian bukanlah hasil dari memiliki lebih banyak, melainkan dari melepaskan apa yang tidak perlu memenuhi hati. Ketika pikiran terlalu ramai, suara hikmah menjadi tenggelam. Ketika hati terlalu penuh oleh dunia, ruang untuk merasakan kehadiran Tuhan menjadi sempit. Karena itulah, ajaran diam menjadi semakin relevan. Diam bukan sekedar berhenti berbicara, tetapi sebuah upaya untuk memulihkan keseimbangan jiwa di tengah dunia yang terus bergerak tanpa berhenti. Dalam diam, kita memberi kesempatan pada hati untuk bernafas, pada pikiran untuk beristirahat, dan pada jiwa untuk kembali menemukan rumahnya. Sebab hanya dalam keheningan, seseorang dapat menyadari bahwa sumber kegelisahannya bukanlah dunia di luar, melainkan badai yang ia biarkan terus berlangsung di dalam dirinya. Dan saat badai itu mereda, ia akan menemukan bahwa ketenangan sejati sebenarnya selalu ada, menunggu untuk disadari, bukan dikejar. Menemukan diri sendiri adalah salah satu perjalanan paling dalam dan paling menantang dalam hidup. Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari makna di luar dirinya, dalam pencapaian, pengakuan, hubungan, atau harta, namun tetap merasakan kehampaan yang tak terjelaskan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa salah satu jalan paling agung untuk mengenal diri adalah melalui diam. Sebab selama manusia terus sibuk dengan suara dunia, ia akan sulit mendengar suara hatinya sendiri. Dan selama pikirannya dipenuhi hiruk-pikuk keinginan, ketakutan, dan ambisi, ia akan tetap asing terhadap hakikat dirinya. Diam, dalam pandangan spiritual, adalah pintu menuju perjumpaan dengan diri yang sejati. Ketika lisan berhenti berbicara dan pikiran mulai tenang, lapisan-lapisan ego perlahan tersingkat. Kita mulai melihat diri tanpa topeng, tanpa peran yang selama ini kita mainkan di hadapan dunia. Dalam keheningan, tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, tidak ada citra yang harus dipertahankan, dan tidak ada pengakuan yang harus dikejar. Yang tersisa hanyalah diri kita yang paling jujur, dengan segala kekuatan, kelemahan, luka, harapan, dan kerinduan terdalam. Disitulah proses pengenalan diri bermula. Syekh Abdul Qadir memahami bahwa banyak kegelisahan manusia lahir karena ia hidup jauh dari dirinya sendiri. Ia terlalu sibuk menjadi apa yang diharapkan orang lain hingga lupa memahami siapa dirinya sebenarnya. Diam membantu seseorang kembali pulang ke dalam dirinya. Ia menjadi ruang untuk merenung, untuk menyaksikan aliran pikiran tanpa terhanyut olehnya, dan untuk mengenali motif-motif tersembunyi yang selama ini menggerakkan tindakan. Dalam keheningan, kita belajar membedakan antara suara ego yang penuh tuntutan dan suara hati yang membawa kedamaian. Lebih dari sekedar introspeksi, diam juga membuka jalan menuju pemahaman bahwa mengenal diri adalah langkah awal untuk mengenal Tuhan. Para arif bijaksana mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ketika seseorang memahami keterbatasannya, ia menyadari kebesaran Sang Pencipta.
Ketika ia melihat kelemahannya, ia merasakan kebutuhan akan pertolongannya. Dan ketika ia menemukan cahaya dalam hatinya, ia menyadari bahwa cahaya itu berasal darinya. Dengan demikian, diam bukan hanya membuat kita lebih dekat dengan diri sendiri, tetapi juga membawa kita lebih dekat kepada sumber kehidupan itu sendiri. Pada akhirnya, diam adalah cermin yang jujur. Ia memantulkan siapa kita sebenarnya, bukan siapa yang kita ingin orang lain lihat. Dalam keheningan, kita berhenti melarikan diri dan mulai berani menatap diri dengan penuh kesadaran. Dan justru di sanalah, di dalam ruang sunyi yang sering dihindari banyak orang, kita menemukan harta yang paling berharga, pemahaman tentang diri, kedamaian batin, dan arah hidup yang lebih sejati. Lisan adalah anugerah yang luar biasa. Dengan kata-kata, manusia dapat menyampaikan cinta, membangun hubungan, menebarkan ilmu, dan menguatkan hati yang rapuh. Namun, pada saat yang sama, lisan juga dapat menjadi sumber luka, penyesalan, bahkan kehancuran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa salah satu tanda kedewasaan spiritual adalah kemampuan untuk menjaga lisan, sebab tidak semua yang terlintas di pikiran harus diucapkan dan tidak setiap kebenaran harus disampaikan pada setiap waktu. Ada kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang memahami kapan harus berbicara dan kapan harus memilih diam. Dalam pandangan beliau, kata-kata bukan sekedar bunyi yang keluar dari mulut. Kata-kata adalah cerminan isi hati. Lisan yang liar seringkali menunjukkan hati yang belum tertata, pikiran yang belum tenang, dan ego yang masih haus akan pembenaran. Banyak konflik bermula dari satu ucapan yang diutarakan tanpa pertimbangan. Banyak hubungan retak bukan karena niat jahat, melainkan karena kata-kata yang lahir dari emosi sesaat. Sekali terucap, kata-kata tidak dapat ditarik kembali. Ia dapat melayang jauh, menyentuh hati seseorang, meninggalkan bekas yang mungkin bertahan lebih lama daripada yang kita sadari. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa menjaga lisan adalah bentuk penjagaan terhadap jiwa. Ketika seseorang mampu menahan diri untuk tidak berbicara secara impulsif, ia sebenarnya sedang melatih kekuatan batinnya. Ia belajar untuk tidak dikuasai amarah, tidak diperbudak ego, dan tidak terjerumus dalam kebiasaan berbicara tanpa manfaat. Menahan lisan bukan berarti menekan diri, melainkan memilih kata-kata yang bernilai, yang membawa kebaikan, dan yang lahir dari kesadaran. Karena seringkali, kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk berkata banyak, tetapi pada kebijaksanaan untuk berkata secukupnya. Dalam perjalanan spiritual, menjaga lisan juga berarti menjaga kebersihan hati. Ucapan yang penuh keluhan, gosip, hinaan, atau kesombongan perlahan akan mengeraskan hati. Sebaliknya, kata-kata yang lembut, jujur, dan penuh kasih akan memurnikan jiwa. Ketika seseorang membiasakan lisannya untuk berbicara dengan hikmah, ia sedang menanam benih kedamaian dalam dirinya dan di hati orang lain. Ia menjadi sumber ketenangan, bukan sumber kegelisahan. Pada akhirnya, lisan adalah cermin dari kedalaman jiwa. Orang yang benar-benar bijaksana tidak merasa perlu berbicara untuk setiap hal. Ia memahami bahwa diam kadang lebih kuat daripada 1000 kata, dan satu kalimat yang tepat dapat lebih bermakna daripada panjangnya perdebatan. Dalam menjaga lisan, seseorang tidak hanya melindungi orang lain dari luka, tetapi juga melindungi dirinya sendiri dari penyesalan. Dan di tanalah letak kekuatan yang sesungguhnya, kemampuan untuk mengendalikan apa yang keluar dari mulut, karena ia telah terlebih dahulu mengendalikan apa yang ada di dalam hati. Mendengar adalah kemampuan yang dimiliki hampir setiap orang, tetapi mendengarkan dengan hati adalah sebuah seni yang hanya dipelajari oleh mereka yang telah mengenal keheningan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa banyak orang mendengar dengan telinga, namun sedikit yang benar-benar memahami dengan hati. Telinga hanya menangkap suara, tetapi hati menangkap makna. Telinga mendengar kata-kata, sementara hati merasakan apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Rasa sakit yang tak terucap, kerinduan yang tak terjelaskan, atau kebijaksanaan yang tak selalu dinyatakan secara langsung. Disinilah letak kedalaman ilmu diam.
Ketika seseorang berhenti sibuk dengan apa yang ingin ia katakan, ia mulai benar-benar hadir untuk memahami. Dalam dunia yang penuh dengan keinginan untuk didengar, kemampuan untuk mendengar menjadi semakin langka. Banyak orang mendengar hanya untuk menjawab, bukan untuk memahami. Mereka menunggu giliran berbicara, bukan membuka ruang untuk benar-benar menerima. Akibatnya, percakapan seringkali hanya menjadi pertukaran kata, bukan pertemuan jiwa. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa hati yang tenang memiliki kemampuan untuk mendengar lebih dalam. Ia tidak terburu-buru menilai, tidak cepat menyela, dan tidak tergesa-gesa memberi tanggapan. Ia membiarkan setiap kata menetap sejenak, meresap, lalu dipahami dengan penuh kesadaran. Mendengarkan dengan hati juga berarti membuka diri terhadap pelajaran yang tersembunyi dalam setiap peristiwa. Tidak hanya dari ucapan manusia, tetapi juga dari kehidupan itu sendiri. Angin yang berhembus, hujan yang turun, kesunyian malam, bahkan ujian yang datang, semuanya membawa pesan bagi jiwa yang mau mendengarkan. Tuhan sering berbicara melalui cara-cara yang halus, bukan selalu dengan suara yang keras. Namun hanya hati yang hening yang mampu menangkap bisikan itu. Ketika seseorang belajar mendengarkan dengan hati, ia mulai melihat bahwa setiap kejadian memiliki hikmah, setiap pertemuan memiliki makna, dan setiap kesulitan membawa pelajaran yang berharga. Lebih jauh lagi, mendengarkan dengan hati adalah bentuk kasih sayang yang mendalam. Saat kita benar-benar mendengarkan seseorang, kita memberinya ruang untuk merasa dihargai, dipahami, dan diterima. Kadang-kadang, yang paling dibutuhkan seseorang bukanlah nasihat panjang, melainkan kehadiran yang tulus dan telinga yang mau mendengar tanpa menghakimi. Dalam keheningan seperti itu, penyembuhan seringkali terjadi dengan sendirinya. Pada akhirnya, mendengarkan dengan hati adalah jalan menuju kebijaksanaan, sebab orang yang banyak mendengar akan memahami lebih banyak daripada orang yang hanya sibuk berbicara. Dalam diam, kita belajar bahwa tidak semua kebenaran datang melalui kata-kata. Ada kebenaran yang hanya bisa dirasakan, dihayati, dan dipahami oleh hati yang cukup tenang untuk mendengarnya. Dan ketika hati telah belajar mendengar, ia tidak hanya memahami orang lain dengan lebih baik, tetapi juga memahami dirinya sendiri, kehidupan, dan kehadiran Tuhan dalam setiap detik perjalanan. Ego adalah suara halus yang selalu ingin diutamakan. Ia ingin diakui, dipuji, dibenarkan, dan ditempatkan di atas segalanya. Dalam banyak hal, ego menjadi sumber dari kegelisahan, konflik, dan penderitaan manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa salah satu cara paling efektif untuk melemahkan dominasi ego adalah melalui diam. Sebab ketika seseorang memilih diam pada saat ia memiliki kesempatan untuk membela diri, membanggakan diri, atau membalas perkataan orang lain, ia sedang melakukan latihan spiritual yang sangat mendalam. Ia sedang belajar bahwa tidak semua hal harus direspons, tidak semua serangan harus dibalas, dan tidak semua pengakuan harus dikejar. Diam adalah ujian bagi ego, karena ego selalu haus akan perhatian. Ia ingin suaranya didengar, pendapatnya diterima, dan keberadaannya diakui. Ketika seseorang terus mengikuti dorongan ini, ia akan mudah tersinggung, cepat marah, dan sulit menerima perbedaan. Namun saat ia memilih diam, ia sedang menolak untuk menjadi budak dari keinginan-keinginan itu. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk memenangkan setiap perdebatan, melainkan kemampuan untuk menguasai dirinya sendiri. Menang atas orang lain mungkin memberi kepuasan sesaat, tetapi menang atas ego membawa kedamaian yang jauh lebih dalam. Dalam keheningan, seseorang dapat melihat dengan lebih jelas bagaimana ego bekerja. Ia menyadari bahwa banyak reaksinya selama ini bukan berasal dari kebijaksanaan, melainkan dari kebutuhan untuk merasa penting. Banyak rasa sakit muncul bukan karena kenyataan itu sendiri, tetapi karena ego merasa terluka. Ketika ego tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, penghargaan, perhatian, atau kemenangan, ia memberontak. Namun melalui diam, kita belajar untuk tidak selalu menuruti tuntutannya. Kita memberi ruang bagi hati untuk memimpin, bukan ego.
Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa hati yang dipenuhi ego akan sulit menerima cahaya ilahi. Ego menutup pintu kerendahan hati, sementara kerendahan hati adalah kunci bagi kebijaksanaan dan kedekatan dengan Tuhan. Dengan diam, seseorang melatih dirinya untuk merendahkan ego, untuk tidak selalu merasa paling benar, dan untuk menerima bahwa dirinya hanyalah hamba yang terus belajar. Dari sinilah tumbuh kebesaran jiwa yang sejati, bukan dari merasa lebih tinggi daripada orang lain, tetapi dari kemampuan untuk tidak dikuasai oleh diri sendiri. Pada akhirnya, diam adalah salah satu bentuk kemenangan paling sunyi namun paling agung. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, dan seringkali tidak ada yang menyadarinya. Namun di dalam hati, sebuah pertempuran besar telah dimenangkan. Ego yang sebelumnya mendominasi mulai melemah, dan jiwa pun menjadi lebih ringan, lebih jernih, dan lebih damai. Inilah kekuatan diam yang sesungguhnya. Ia tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga membebaskan manusia dari belenggu egonya sendiri. Kehidupan tidak pernah sepenuhnya tenang. Selalu ada gelombang yang datang silih berganti. Masalah, kehilangan, kekecewaan, ketidakpastian, dan berbagai ujian yang terkadang mengguncangkan hati. Banyak orang menunggu dunia menjadi lebih tenang agar mereka bisa merasa damai. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan sebuah kebenaran yang jauh lebih dalam. Ketenangan sejati bukanlah ketika badai berhenti, melainkan ketika hati tetap tenang meski badai masih berlangsung. Sebab kedamaian yang bergantung pada keadaan luar akan selalu rapuh, sementara kedamaian yang tumbuh dari dalam akan tetap kokoh dalam situasi apapun. Dalam pandangan spiritual, kekacauan di luar hanyalah ujian untuk melihat seberapa kuat pusat ketenangan di dalam diri seseorang. Dunia akan selalu berubah, keadaan akan selalu berganti, dan tidak semua hal dapat kita kendalikan. Namun selalu ada satu ruang yang dapat kita jaga, hati kita sendiri. Ketika seseorang belajar diam, merenung, dan bersandar kepada Tuhan, ia sedang membangun tempat berlindung di dalam dirinya. Tempat itu tidak dapat disentuh oleh kebisingan dunia, tidak dapat diruntuhkan oleh pendapat orang lain, dan tidak mudah diguncang oleh perubahan keadaan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa hati yang dekat dengan Tuhan ibarat lautan yang dalam. Di permukaan ombak mungkin bergelora, tetapi di kedalamannya tetap tenang. Begitu pula manusia. Di luar ia mungkin menghadapi berbagai tantangan, tetapi di dalam ia menyimpan kedamaian yang tidak mudah terguncang. Ketenangan seperti ini lahir bukan dari menghindari masalah, melainkan dari keyakinan bahwa setiap ujian membawa hikmah, setiap kesulitan memiliki tujuan, dan tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar pengetahuan serta kehendaknya. Ketika seseorang memiliki ketenangan batin, ia tidak lagi mudah panik oleh keadaan. Ia mampu melihat masalah dengan lebih jernih, merespons dengan lebih bijaksana, dan mengambil keputusan tanpa dikuasai oleh ketakutan. Ia memahami bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan tergesa-gesa. Ada kalanya, jawaban terbaik lahir setelah hati tenang dan pikiran jernih. Di dalam keheningan itulah, hikmah seringkali datang. Pada akhirnya, menemukan kedamaian di tengah kekacauan adalah salah satu pencapaian spiritual tertinggi. Itu berarti seseorang telah belajar untuk tidak menggantungkan ketenangannya pada dunia yang fana, tetapi pada sesuatu yang jauh lebih abadi. Ia menyadari bahwa dunia mungkin tidak selalu memberikan kenyamanan, tetapi hati yang terhubung dengan Tuhan akan selalu memiliki tempat untuk kembali. Dan ketika tempat itu telah ditemukan, tidak ada badai sebesar apapun yang mampu merampas kedamaian yang telah bersemayam di dalam jiwa. Banyak orang mengira bahwa diam adalah tanda kelemahan, ketidakberdayaan, atau bahkan ketidakpedulian. Padahal dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diam yang sejati bukanlah sikap pasif, melainkan bentuk kesadaran yang sangat aktif. Diam bukan berarti tidak memiliki jawaban, tetapi memilih untuk tidak berbicara sebelum kata-kata benar-benar memiliki nilai. Diam bukanlah ketidakmampuan untuk bertindak,
melainkan kemampuan untuk menahan diri hingga tindakan yang diambil lahir dari kebijaksanaan, bukan dari dorongan emosi sesaat. Inilah yang disebut sebagai diam yang aktif, keheningan yang penuh kesadaran, kekuatan, dan pengendalian diri. Diam yang aktif adalah keadaan ketika seseorang tetap terjaga secara batin. Ia tidak larut dalam reaksi impulsif, tidak berburu-buru memberi tanggapan, dan tidak membiarkan emosinya mengambil alih kendali. Dalam keheningan itu, ia mengamati, memahami, dan merenungkan. Ia memberi ruang bagi hati untuk menimbang, bagi akal untuk menilai, dan bagi jiwa untuk memilih jalan terbaik. Karena tidak semua situasi membutuhkan respon yang cepat, seringkali respon yang paling bijaksana lahir dari jeda, dan jeda itu adalah bagian dari kekuatan diam. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa orang yang mampu diam dengan sadar adalah orang yang telah belajar menguasai dirinya. Ia tidak mudah terpancing oleh provokasi, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dan tidak merasa perlu membuktikan sesuatu kepada siapapun. Ia memahami bahwa bereaksi adalah hal yang mudah, tetapi merespon dengan kesadaran membutuhkan kedewasaan. Dalam diamnya ada pengamatan, dalam keheningannya ada pemahaman, dan dalam ketenangannya ada kekuatan yang tidak selalu terlihat tetapi sangat terasa. Diam yang aktif juga merupakan bentuk penghormatan terhadap waktu dan makna. Ia mengajarkan bahwa tidak setiap momen harus diisi dengan kata-kata. Ada saat ketika kehadiran yang tenang lebih bermakna daripada nasihat yang panjang. Ada situasi di mana mendengarkan lebih bermanfaat daripada berbicara, dan ada pula keadaan ketika diam menjadi jawaban yang paling tepat, karena kata-kata justru dapat memperkeruh keadaan. Diam seperti ini bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang penuh dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, diam yang aktif adalah seni mengelola energi batin. Ia membantu seseorang untuk tidak menghamburkan tenaga pada hal-hal yang tidak perlu, sehingga ia dapat memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar penting. Orang yang menguasai ilmu ini tidak hidup secara reaktif, tetapi secara sadar. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, tindakannya dengan pertimbangan, dan sikapnya dengan kebijaksanaan. Inilah kekuatan sejati dari diam, bukan sekedar tidak berbicara, tetapi hadir sepenuhnya dalam setiap momen, dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang terarah. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diam bukan sekedar latihan menahan lisan atau menenangkan pikiran. Diam adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan kehadiran Tuhan. Sebab selama hati dipenuhi oleh kebisingan dunia, oleh kekhawatiran, ambisi, amarah, dan berbagai keinginan yang tak ada habisnya, akan sulit baginya untuk merasakan kelembutan petunjuk ilahi. Tuhan selalu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Namun seringkali manusialah yang menjauh, bukan karena jarak, melainkan karena hatinya terlalu sibuk oleh hal-hal yang fana. Dalam keheningan, tirai-tirai itu perlahan tersingkap, dan hati mulai mampu merasakan kedekatan yang selama ini tertutupi oleh hiruk-pikuk kehidupan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa hati yang hening adalah tempat turunnya cahaya. Ketika seseorang memilih diam, ia sedang mengosongkan ruang batinnya dari kebisingan yang tidak perlu. Ia melepaskan sejenak tuntutan ego, kekhawatiran akan masa depan, dan penyesalan terhadap masa lalu. Dalam ruang yang lapang itu, cahaya hikmah lebih mudah masuk. Petunjuk Tuhan seringkali tidak datang dalam bentuk yang keras atau dramatis. Ia hadir sebagai bisikan lembut, sebagai ketenangan yang tiba-tiba, sebagai pemahaman yang muncul di saat hati benar-benar tenang. Dan hanya jiwa yang hening yang mampu mengenali kehadiran itu. Diam juga mengajarkan adab dalam berhubungan dengan Tuhan. Dalam doa, manusia berbicara. Namun dalam diam, manusia belajar mendengarkan. Banyak orang pandai memohon,
tetapi sedikit yang benar-benar membuka hati untuk menerima jawaban. Padahal hubungan spiritual yang mendalam bukan hanya tentang menyampaikan keinginan, melainkan juga tentang kesiapan untuk mendengar kehendaknya. Saat seseorang berdiam diri dengan penuh kesadaran, ia sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara kepada hatinya melalui ilham, ketenangan, dan hikmah yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Lebih dari itu, diam membawa seseorang pada kesadaran akan kebesaran Tuhan dan keterbatasan dirinya. Dalam keheningan, manusia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan luasnya ciptaan. Ia merasakan kerendahan hati yang tulus, bukan karena merasa lemah, tetapi karena memahami bahwa segala kekuatan, pengetahuan, dan kehidupan berasal darinya. Kesadaran ini melahirkan rasa tawakal, syukur, dan cinta yang lebih mendalam. Pada akhirnya, diam adalah salah satu bentuk ibadah yang paling halus namun paling mendalam. Ia tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi pengaruhnya sangat besar bagi jiwa. Dalam diam, hati dibersihkan, pikiran dijernihkan, dan ruh didekatkan kepada sumber segala kedamaian. Ketika seseorang terbiasa menghadirkan keheningan dalam hidupnya, ia akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang cukup tenang untuk merasakannya. Dan dalam keheningan itulah hubungan antara hamba dan Tuhannya tumbuh menjadi lebih intim, lebih tulus, dan lebih penuh cahaya. Pada akhirnya, ilmu diam bukanlah tentang menjauh dari dunia, melainkan tentang menemukan pusat ketenangan di tengah hiruk-pikuknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan bahwa dalam keheningan, manusia tidak kehilangan apapun. Justru di sanalah ia menemukan segalanya, kejernihan pikiran, kedamaian hati, penguasaan diri, dan kedekatan dengan Tuhan. Ketika lisan terjaga, ego mereda, dan hati menjadi hening, tabir-tabir yang selama ini menutupi kebenaran perlahan tersingkap. Kita mulai memahami bahwa tidak semua hal membutuhkan respons, tidak semua pertarungan harus dimenangkan, dan tidak semua kebisingan layak memenuhi jiwa. Di dunia yang terus menuntut kita untuk berbicara, bereaksi, dan bergerak tanpa henti, memilih diam adalah sebuah kekuatan. Ia adalah seni mendengarkan, kebijaksanaan dalam menahan diri, dan jalan untuk kembali kepada diri yang sejati. Sebab seringkali, jawaban yang paling kita cari tidak ditemukan di luar, melainkan muncul saat kita berani memasuki ruang sunyi di dalam hati. Maka belajarlah untuk diam, bukan karena Anda tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena Anda sedang mendengarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Suara hati, bisikan hikmah, dan panggilan ilahi yang hanya terdengar oleh jiwa yang hening.